Fenomena sejumlah artis berbondong-bondong mendaftarkan diri menjadi calon legislatif di pemilu tahun 2024 ini mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat. Pengamat politik menyebut keputusan partai politik mengusung artis sebagai calon anggota legislatif pada pemilu tahun 2024 masih dilandasi nafsu untuk mendongkrak jumlah kursi di parlemen ketimbang memperkuat kerja-kerja legislasi. Beberapa ada yang lolos ke Senayan dan beberapa ada yang gagal. Sebagai artis harus diakui memiliki keuntungan tersendiri, salah satunya karena lebih dikenal oleh masyarakat sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk mendapatkan suara dari rakyat. Namun hal itu nyatanya tak dialami semua artis. Artis yang namanya sudah begitu terkenal tak menjamin dia akan terpilih lolos dan maju mendapatkan kursi di DPR. Selain itu tak menutup kemungkinan juga mereka harus tetap mengeluarkan banyak uang untuk kampanye. Berikut ini tim bintang top telah merangkum berita dari sumber terpercaya. Biaya kampanye fantastis para artis di pemilu tahun 2024. Opi Kumis. Artis Opi Kumis diketahui jadi caleg DPRD DKI Jakarta daerah pemilihan 6 lewat Partai Amanat Nasional. Meski begitu, Opi Kumis tidak menggebu-gebu untuk bisa lolos dalam pemilihan legislatif tersebut. Dikatakan oleh Opi Kumis, dirinya baru mengeluarkan biaya 25 juta rupiah dari hasil jual burung murai miliknya. Sejauh ini sang artis sudah meraih perolehan suara sebanyak 2.168 suara. Dengan perolehan suara yang didapatnya saat ini tidak membuat Opi Kumis diselimuti kekecewaan, sebab tidak banyak dana yang dikeluarkan oleh dirinya semasa kampanye. Denny Cagur. Komedian Denny Cagur mengaku baru sekarang ini yakin maju menjadi calon legislatif. Hal itu lantaran Denny Cagur mengumpulkan penghasilannya setelah 25 tahun kerja di dunia hiburan. Selama ini Denny Cagur sudah tertarik terjun ke politik, hanya saja itu disesuaikan dengan kemampuan finansialnya untuk maju jadi caleg. Ia mengaku baru miliki peluang untuk pemilu tahun 2024 ini setelah miliki popularitas dan finansial yang cukup. Biaya untuk menjadi caleg dalam pemilu telah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Kasus terbaru melibatkan artis terkenal Denny Cagur yang dilaporkan telah menghabiskan dana sebesar 15 miliar dalam kampanye pencalonannya. Denny Cagur yang dikenal sebagai seorang komedian dan presenter ternama memutuskan untuk merambah dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai caleg pemilu legislatif kali ini. Dia menjadi caleg untuk DPR RI dari Dapil Jawa Barat 2, namun keputusannya ini juga diikuti oleh pengeluaran yang cukup besar untuk mempromosikan kampanyenya. Menurut laporan yang diterima, Denny Cagur telah menghabiskan sekitar 15 miliar rupiah dalam rangka kampanye politiknya. Kasus Denny Cagur yang menghabiskan 15 miliar rupiah dalam kampanye calegnya menjadi sorotan. Namun saat dikonfirmasi, Denny Cagur membantah kabar yang menyebut dirinya mengeluarkan uang sampai 15 miliar untuk maju menjadi caleg DPR RI. Denny Cagur menyebut dirinya memang memerlukan modal untuk maju menjadi caleg, tetapi tidak sebesar seperti apa yang digembar-gemborkan. Namun Denny Cagur tak memungkiri bahwa untuk menjadi seorang calon legislatif memang memerlukan biaya yang tak sedikit. Komedian Bedu. Komedian Bedu sedang bangkit menata kembali finansial rumah tangganya akibat terlilit utang. Bedu maju sebagai caleg saat finansial sedang bermasalah. Bedu tak menampik ada saja tudingan-tudingan miring sampai kepadanya. Dia mengakui ada saja oknum yang menuding dirinya ikut caleg karena tengah terlilit masalah keuangan. Baru-baru ini, komedian Bedu akhirnya menjual rumah mewah miliknya. Ia melepas rumah tersebut untuk melunasi utang-utangnya. Di tengah proses penjualan rumah tersebut, Bedu disibukkan dengan kegiatan kampanye. Ia maju menjadi caleg DPR RI mewakili Dapil DKI Jakarta 2 dari Partai Gerindra. Banyak netizen yang menduga bahwa Bedu menjual rumahnya untuk biaya kampanye. Terkait tudingan itu, pemilik nama lengkap Harap Dutohar tersebut akhirnya buka suara. Feni selaku host bertanya mengapa Bedu tetap maju menjadi caleg padahal ia sadar bahwa kampanye membutuhkan biaya yang sangat besar. Bedu mengaku memiliki cara lain untuk mengatasi masalah tersebut. Alih-alih merogoh kocek yang dalam, ia memilih memanfaatkan akun media sosial miliknya untuk kampanye. Vicky Prasetyo. Presenter Vicky Prasetyo diketahui maju sebagai calon legislatif DPR RI di Dapil Jawa Barat 6 dari Partai Perindo.
Ia mengaku menghabiskan dana hingga miliaran rupiah untuk maju sebagai calon legislatif. Uang tersebut, kata Vicky, dikumpulkan dari honor yang diterima selama syuting di televisi. Vicky menyebut duit miliaran rupiah yang digelontorkannya untuk kampanye digunakan untuk biaya operasional ke dapil hingga memberikan bantuan ke masyarakat. Vicky Prasetyo mengaku awalnya uang tabungan itu untuk menikah hingga merenovasi rumah. Namun kini semua terpakai untuk modal kampanye. Vicky Prasetyo tidak menyesal sudah mengeluarkan uang banyak buat maju sebagai caleg. Vicky mengatakan sebelum maju jadi caleg, ia sudah menyiapkan mental, sehingga ia tidak terlalu terpuruk jika memang keputusan akhir di pertarungan politik ini ia kalah. Namun dapat dipastikan bahwa Vicky Prasetyo kalah dikarenakan partai pengusungnya tidak lolos pemilu. Dede Sunandar. Komika Dede Sunandar memutuskan untuk maju pada pemilu 2024 sebagai caleg DPRD Kota Bekasi. Berbeda nasib dengan Komeng yang mendapat suara fantastis, Dedu justru mengalami nasib sebaliknya. Dilansir dari laman resmi KPU, Dede yang maju melalui Partai Perindo hanya mampu mengantongi 11 suara. Dengan perolehan suara yang sangat sedikit itu lantas membuat sejumlah warganet menebak bahwa Dede Sunandar bakal gagal duduk di kursi DPRD. Hasil yang Dede Sunandar dapatkan di pemilu 2024 sontak saja membuat publik merasa simpati. Mengingat, sang komedian hingga rela menjual 2 mobil miliknya untuk modal nyalek di pemilu tahun 2024 ini. Meski tidak mendapatkan hasil dari jerih kampanyenya selama ini, Dede mengaku tidak menyesal sama sekali. Ia mengaku akan menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran berharga dalam hidupnya. Bahkan ia mengaku senang selama proses kampanye karena bisa mendengar keluh kesah dari masyarakat. Meski begitu, perolehan suara Dede Sunandar masih bisa bertambah, mengingat perhitungan yang dilakukan oleh KPU belum genap 100%. Meskipun harus gagal menjadi anggota caleg, Dede Sunandar kini justru memilih untuk banting setir menerima kekecewaan dengan membuka sebuah bisnis minuman. Dede malah membuat hasil suaranya di pemilu 2024 ini sebagai nama bisnis minuman barunya yang diberi nama Es Teh Manis Pak Dewan. Aldi Taher. Artis Aldi Taher tidak banyak mengeluarkan uang selama proses kampanye untuk bertarung menjadi calon anggota DPR RI Dapil Jawa Barat 7. Selama berkampanye dia hanya keluar uang Rp100.000 karena takut dimarahi istrinya. Uang Rp100.000 itu menurut dia bukan untuk kampanye melainkan hanya untuk membeli minuman. Ada beberapa alasan Aldi Taher tak mau mengeluarkan uang apalagi dalam jumlah besar untuk berkampanye. Salah satunya karena takut dimarahi istri. Aldi mengaku memang tidak berharap banyak untuk bisa menang. Namun dia bersyukur karena dengan modal nekat dirinya bisa meraup suara yang terbilang cukup signifikan. Dalam situs KPU, Aldi Taher dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat 7 meraih 1.704 suara. Sayangnya partai pengusung Aldi Taher yakni Partai Perindo tidak memenuhi syarat parliamentary threshold yakni 4%. Perindo hanya mendapatkan 1,28% sehingga tidak bisa melenggang ke Senayan.